Gimana sih ini berita? Masa korban kekerasan seksual kok namanya disebutin jelas begini? Lah emang kenapa? Beberapa jurnalis aja bahkan berpendapat kalau nama korban harus secara jelas disebutin sebagai bentuk akuntabilitas informasi kepada publik. Jadi yang benar gimana sih? Abu-abu banget deh, nggak jelas. Memang benar, dalam kode etik media massa masih banyak hal yang berada dalam ranah abu-abu. Di antaranya yaitu yang pertama ada sensor. Setiap orang sepakat bahwa pemerintah seharusnya tidak melakukan sensor terhadap media massa kecuali jika hal itu berkenaan dengan keamanan nasional. Masalah sensor media massa juga diterapkan di dalam media massa itu sendiri karena media massa secara rutin membuat keputusan tentang apa yang harus ditayangkan atau dipublikasikan dan apa yang tidak boleh ditayangkan atau dipublikasikan. Hah? Maksudnya gimana tuh? Buat lebih jelasnya, aku kasih permisalan deh. Misalnya di penayangan korban bom, kan biasanya dilakukan dengan cara pemburaman tepat pada gambar korban tuh. Nah, itu salah satu contoh dari penerapan sensor pada media komunikasi massa. Terus, selain sensor ada apa lagi? Yang kedua ada ujaran kebencian. Hal ini sebenarnya marak sih di berbagai negara, nggak terkecuali di Indonesia. Tapi emang media berita boleh menyiarkan isi berita yang mengandung ujaran kebencian atau informasi yang salah? Nah, kalau terkait boleh atau enggaknya, sebenarnya beberapa media massa itu menolak untuk menerbitkan surat yang mengandung ujaran kebencian karena khawatir akan menyakiti kelompok atau golongan tertentu. Namun, karena beberapa jurnalis memiliki pandangan yang berbeda, jadi masih banyak tuh berita yang mengandung ujaran kebencian. Oh gitu, lanjut. Yang ketiga adalah terorisme. Hal ini berkaitan dengan apakah media harus menerbitkan transkrip atau menyiarkan video yang dibuat oleh teroris. Tentu kita pernah melihat video pernyataan teroris melalui televisi atau media online. Di Amerika Serikat, beberapa pihak menyatakan bahwa menyiarkan atau menerbitkan pernyataan yang dilancarkan oleh teroris merupakan salah satu bentuk propaganda dan karenanya dapat memicu kebencian dan dapat membahayakan keamanan warga. Namun, tidak sedikit pula jurnalis yang tidak sepakat dengan hal ini. Mereka yang sepakat dengan penerbitan atau penayangan pernyataan teroris berpendapat bahwa masyarakat berhak tahu apa yang dikatakan oleh teroris. Dengan menahan atau tidak mempublikasikan informasi semacam itu, maka orang akan mengalami kesulitan untuk melindungi diri mereka sendiri dan memahami pokok dari permasalahan yang sebenarnya. Tapi apa media berita harus menyiarkan informasi dari sumber-sumber anonim? Oke, kalau untuk terkait apakah media itu boleh mempublikasikan suatu informasi yang sumbernya itu dari anonim, sebenarnya beberapa jurnalis berpendapat bahwa sumber-sumber anonim seharusnya tidak digunakan karena bisa jadi sumber-sumber itu memberikan informasi yang salah dan tidak dapat dipertanggungjawabkan. Jadi istilahnya nggak kredibel lah ya. Namun ada juga yang berpendapat bahwa beberapa berita tidak pernah dapat dilaporkan tanpa sumber-sumber anonim yang seringkali memberikan alasan sah untuk melindungi identitas mereka. Iya juga ya, pasti buat beberapa berita-berita penting yang menyangkut elit, banyak narasumber yang minta untuk dilindungi identitasnya. Nah, terus kalau humas pejabat gitu punya hak nggak sih untuk tidak menyajikan informasi secara utuh kepada masyarakat yang dapat menyebabkan seseorang atau organisasi mengalami kerugian atau merasa dirugikan? Beberapa praktisi humas berpendapat bahwa tujuan humas adalah untuk mempromosikan berbagai aspek positif dari seseorang individu atau sebuah organisasi. Kecuali seorang jurnalis atau warga bertanya, maka informasi yang bersifat negatif tidak akan diberikan. Sementara itu, beberapa pihak lain berpendapat bahwa para praktisi humas memiliki kewajiban untuk menyediakan informasi yang utuh jika informasi itu berdampak pada halayak atau masyarakat. Wah, ternyata banyak banget ya hal-hal dalam etika komunikasi massa yang nggak banyak orang tahu. Maka dari itu, sebagai mahasiswa sudah sepantasnya kita mau mempelajari seputar etika komunikasi massa. Benar banget, selain biar nggak ketinggalan informasi, paham tentang etika komunikasi massa juga jadi acuan bagi mahasiswa untuk bisa mengawasi praktik penyebaran informasi di media massa.